Polisi periksa gudang penimbun BBM yang terbakar. Seorang ibu rumah tangga dianiaya suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual telah kami hadirkan pada Borgol edisi hari Kamis, 4 Maret 2021. Bersama saya Putri Jolanda, inilah Borgol selengkapnya. Pasca kebakaran hebat yang menghanguskan 11 rumah warga di Desa Ibul Besar 2, Kabupaten Ogan Ilir beberapa waktu lalu, TNI dan Polri melakukan sidak di lokasi kejadian. Petugas memeriksa sebuah gudang penimbunan BBM yang diduga menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Kebakaran hebat beberapa waktu lalu di Desa Ibul Besar 2, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir mengakibatkan 11 rumah, belasan motor, dan sejumlah mobil hangus terbakar. Diduga pemicu kebakaran terjadi akibat aktivitas penimbunan BBM ilegal di kawasan tersebut. Untuk memastikan penyebab terjadinya kebakaran, anggota TNI dan Polres Ogan Ilir melakukan pemeriksaan di lokasi terjadinya kebakaran. Petugas langsung melakukan penyisiran dan melakukan pemeriksaan gudang yang menampung minyak ilegal. Seorang pemilik tempat penimbunan BBM ilegal diamankan untuk sementara dan diperiksa sebagai saksi. Kemudian kami komunikasikan dengan Kades, dengan perangkat yang lain, ternyata memang betul. Kemudian hari ini kami melakukan penertiban dan melakukan razia bahwa hal-hal tersebut akan kami cari tindak pidananya. Kebakaran hebat yang dipicu akibat aktivitas BBM ilegal sudah kesekian kalinya terjadi. Pihak kepolisian terus berkoordinasi dengan pemerintah desa agar warga yang selama ini menjalankan bisnis minyak ilegal dihentikan, sebab dampak yang diakibatkan sangatlah berbahaya. Polisi akan menutup aktivitas BBM ilegal bila warga tetap menjalankan bisnis ilegal tersebut. Dari Ogan Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Hanya gara-gara berebut memakai kendaraan untuk kepentingan mengantar anak sekolah, suami istri di Palembang terlibat pertengkaran. Sang istri bahkan diseret suami saat hendak masuk mobil. YU, seorang ibu rumah tangga di Palembang ini ditemani orang tuanya, melaporkan suaminya sendiri ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Di hadapan petugas, korban menyatakan awalnya meminta suaminya yang baru pulang kerja untuk memasukkan mobil ke garasi dan tidak menggunakan mobil pada pagi hari karena korban hendak mengantarkan anaknya ke sekolah. Namun diduga tak senang, suami korban kemudian marah dan terlibat pertengkaran dengan korban. Keesokan harinya korban diajak suaminya ke suatu tempat menggunakan mobil. Saat korban hendak masuk ke mobil, pelaku malah tancap gas dan korban terseret sejauh 2 meter. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka di bagian kaki dan tangan. Aku berbalik dulu sempat dia masih jalan kan kayak gitu. Aku masuk mobil kan. Nah pas masuk mobil tuh dia nipu, bukannya nak masuk ke garasi, ngegas aja kayak gitu. Nah sedangkan saya sudah masuk mobil, sudah buka pintu kayak gitu. Nah saya terjatuh, ya lesek kayak gini kan, terseret mobil. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami YU ini masih dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David iNews melaporkan. Buntut insiden penembakan anggota TNI AD dan 2 warga sipil oleh oknum anggota Polri di Jakarta beberapa waktu lalu, Kapolres Oku Selatan melakukan pemeriksaan prosedur penggunaan senjata api bagi seluruh personil polisi yang membawa senjata api. Aksi penembakan oleh oknum polisi terhadap anggota TNI dan 2 warga sipil hingga menyebabkan ketiganya tewas menjadi perhatian serius Kapolres Oku Selatan terhadap seluruh anggotanya yang membawa senjata api.
Kapolres Oku Selatan AKBP Zulkarnain Harahap langsung melakukan pengecekan terhadap seluruh administrasi personil Polri yang membawa senjata api, baik tingkat satuan, polsek, polres maupun personil di lapangan. Pemeriksaan kepemilikan senjata api yang dipegang setiap anggota polisi meliputi kebersihan senjata yang dibawa, kondisi dan kelengkapan administrasi. Syarat bagi personil polisi untuk dapat izin memegang senjata api harus lulus tes psikologi, menembak dengan nilai yang ditentukan dan perilaku anggota polisi. Dari 400 personil anggota Polres Oku Selatan, sekitar 200 lebih senjata api dilakukan pemeriksaan. Untuk di kita itu ada minimal 65. Jadi hari ini kita melaksanakan pemeriksaan, baik administrasi, kemudian kelengkapan senjatanya, fungsinya, serta kemampuan anggota. Itu adalah bagian dari pembinaan personil dalam memenuhi 13 komponen yang harus dimiliki oleh anggota. Pemeriksaan senjata api milik anggota polisi ini rutin dilakukan setiap 6 bulan sekali, menjadi acuan bagi seluruh personil anggota Polri yang mendapat izin kembali membawa dan menggunakan senjata api. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pelaku pencurian ponsel tertangkap basah. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Assalamualaikum Aki Ukti. Alhamdulillah, kesempatan jadi penyanyi religi terkenal datang lagi. Ayo ikuti audisi Voice of Ramadan 2021. Catat persyaratannya. Lalu upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI Plus. Dan biar nggak ketinggalan infonya, follow official account berikut. Siapkan suara terbaikmu sekarang juga dan jadilah talenta bercahaya. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborns hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews.
Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pelaku pencurian handphone diamankan Subdit Jatantras Polda Sumatera Selatan. Uniknya, pelaku mencuri menggunakan serokan untuk mengambil handphone korban melalui jendela. Amansyah, 29 tahun, warga Lorong Limas, 20 Ilir Timur 1, Palembang ini langsung digelandang ke Subdit Jatantras Polda Sumatera Selatan. Pria pengangguran ini bersama rekannya tertangkap basah tengah mencuri handphone di rumah tetangganya Selasa subuh. Pencurian dilakukan tersangka dengan modus serokan atau tangguk. Tersangka menyerok handphone yang ada di dalam rumah saat ditinggal pemilik tidur melalui jendela atau ventilasi. Pelaku mengaku bersama seorang rekannya sudah beraksi sebanyak 5 kali dengan modus yang sama. Dari pengakuan pelaku, pagi ini sudah mendapat 2 handphone yang dicurinya dari kedua rumah tetangganya, yaitu Nando dan Fauzan. Ide pencurian modus seperti itu diketahuinya dari seorang teman. Handphone hasil curian dijual seharga Rp500.000, sedangkan uangnya habis hanya untuk digunakan membeli sabu. Ini kok belakang jendela semua. Ya, Indo itu dewek didapat dari mana? Dari kawan. Ini dua Pak ya. Iya. Kalau yang harus dulu dijual berapa biasanya HP? Iya, untuk beli apa uangnya? Ada tempat khusus untuk beli sabu. Untuk beli sabu. Sabu sama judi online? Tidak, judi. Sabu aja. Sementara itu, Nando 20 tahun yang menjadi korban pencurian mengaku mengetahui jendelanya terbuka sambil mendapati pelaku sedang beraksi. Jendela terbuka. Itu pas bangun tidur diketahui. Iya. Ketahuannya ini korban pencurinya siapa no? Soalnya ada dia sendiri. Oh, ketangkap basah dia. Iya. Dia langsung kabur ya. Sempat diteriakin? Tidak, langsung ditangkap. Langsung pulang ketangkap basah ya. Ada BB langsung ke tangannya? Enggak ada lah dijual. Oh, berarti sudah dioper ke temannya. Iya. Oh, dioper. Dari kejadian ini, polisi mengamankan barang bukti berupa serokan dan bambu panjang. Polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap rekan pelaku lainnya. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan. 2 terdakwa kasus penganiayaan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Palembang. 1 terdakwa divonis bebas, sementara 1 lainnya dihukum 6 bulan masa percobaan. Bismi terdakwa kasus penganiayaan sujud syukur mencium lantai ruang persidangan Pengadilan Negeri Palembang. Usai mendengar vonis bebas murni yang dijatuhkan majelis hakim terhadapnya Selasa sore. Terdakwa Bismi terlibat penganiayaan terhadap Mei Priyansyah yang juga dilaporkannya dalam kasus yang sama. Keduanya saling lapor hingga berujung persidangan. Pada persidangan pekan lalu, keduanya dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman 10 bulan penjara.
Sementara terdakwa Mei Priyansyah di persidangan hari yang sama dijatuhi vonis dengan hukuman 6 bulan percobaan. Usai persidangan, Bismi menyatakan sangat berterima kasih dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Namun Bismi merasa kecewa dengan putusan hakim yang menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Mei Priyansyah. Pasti langkah selanjutnya saya serahkan kepada pihak pengacara saya kan. Selanjutnya ya apa dia caranya kan kita pastinya. Oke, kita nerima Kak. Iya, kita nerima yang pastinya sekarang ini dia kita merasa puas baik kan, bisa dibebaskan dari tuntutan segala apa kan, namanya kebaikan kan. Vonis bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang terhadap terdakwa Bismi, jaksa penuntut umum Arief Budiman akan melakukan kasasi. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Sejumlah perusahaan dan perbankan di Kabupaten Ogan Komering Ulu menunggak pajak kendaraan bermotor. Bahkan ada instansi pemerintahan juga menunggak pajak kendaraan. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu 1, Provinsi Sumatera Selatan, mendatangi penunggak pajak yang ada di Oku. Petugas mendatangi mulai dari rumah ke rumah, perusahaan dan perbankan. Hasilnya kebanyakan yang menunggak pajak kendaraan berasal dari perbankan dan perusahaan. Alasan penunggak sangat klasik, mengaku jika kendaraan tersebut sudah dijual kepada orang lain, namun tidak langsung dibalikan nama sehingga saat kendaraan tersebut menunggak pajak, nama perusahaan dan instansi masih tercantum penunggak pajak. Kepala Seksi Bidang Pendataan dan Penagihan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Oku, Yuda Kusuma menyatakan, kegiatan door-to-door ini sebagai bentuk optimalisasi pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor. Optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, di mana yang kami datangin ini door-to-door ini, yang kami sosialisasikan ini sesuai dengan data kendaraan yang kemungkinan besar menunggak pajak. Adapun perusahaan penunggak pajak yakni Bank Mega sebanyak 2 unit mobil, PT Prima Alindra Perkasa 1 unit mobil, Disperindak Oku 1 mobil, Pengadilan Negeri Batu Raja, Dinas Perhubungan dan Masyarakat. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita Satres Narkoba Polres Muba kembali gerebek pengedar narkoba. Assalamualaikum Aki Ukti. Alhamdulillah, kesempatan jadi penyanyi religi terkenal datang lagi. Ayo ikuti audisi Voice of Ramadan 2021. Catat persyaratannya. Lalu upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI Plus. Dan biar nggak ketinggalan infonya, follow official account berikut. Siapkan suara terbaikmu sekarang juga dan jadilah talenta bercahaya. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekaligus. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi
hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Assalamualaikum Aki Ukti. Alhamdulillah, kesempatan jadi penyanyi religi terkenal datang lagi. Ayo ikuti audisi Voice of Ramadan 2021. Catat persyaratannya. Lalu upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI Plus. Dan biar nggak ketinggalan infonya, follow official account berikut. Siapkan suara terbaikmu sekarang juga. Dan jadilah talenta bercahaya. Pemirsa, Anda masih bersama kami. Jajaran Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin kembali menggerebek pengedar narkoba di Kecamatan Sungai Lilin. Polisi menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 25,5 gram yang disimpan tersangka di dinding rumah. Berbekal laporan warga yang resah atas peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Sungai Lilin, jajaran Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin melakukan penggerebekan. Sulaiman, warga Desa Teluk Kemang, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, diringkus Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin usai transaksi narkoba di kediamannya. Polisi melakukan penggeledahan di sejumlah tempat bagian rumah tersangka. Polisi menemukan bungkusan kantong plastik hitam yang diselipkan tersangka di dinding rumah. Barang bukti sebanyak 51 paket siap edar seberat 25,5 gram diamankan petugas. Tersangka mengaku narkoba akan diedarkan pada pelanggannya. Pelaku langsung digelandang ke Mapolres Musi Banyuasin beserta barang bukti. Kasat Narkoba Polres Musi Banyuasin, AKP John Roni menyatakan masih memeriksa tersangka untuk mengungkap bandar pemasok narkoba. Kalau dari ini interogasi dia katanya baru. Namun memang karena laporan masyarakat tadi memang di situ di rumahnya sering terjadi transaksi. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan juru parkir liar ditangkap sektor Ilir Timur 1 Palembang. Para juru parkir ini diduga melakukan pungutan liar terhadap pemilik kendaraan.
Belasan orang juru parkir liar ini digelandang kepolisian sektor Ilir Timur 1 Palembang. Mereka diduga telah melakukan pungutan liar terhadap pengendara sepeda motor yang parkir di bawah stasiun LRT Jembatan Ampera Palembang. Kepala Kepolisian Sektor Ilir Timur 1 Palembang, Kompol Hardiman menyatakan, sebanyak 13 orang diamankan merupakan juru parkir liar karena kerap membuat warga resah, memungut biaya tarif parkir di luar ketentuan dan sempat viral. Pengamanan belasan jukir ini berdasarkan laporan warga yang resah atas pungutan liar. Tindak lanjuti ya. Dan sekarang ini kami amankan sebanyak 13 orang. Ternyata mereka 13 orang ini ada semua penyuruhnya. Jadi ada kelompok D, ada kelompok M, ada kelompok R. Namun tentunya kami akan mendalami lebih lanjut terkait masalah pungli yang dilakukan oleh kelompok ini. Polsek Ilir Timur 1 Palembang akan terus melakukan juru parkir liar yang meresahkan warga dan pemilik kendaraan. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Putri Jolanda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, this update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, this update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews.
Pelajar di Oku Selatan tempuh belasan kilometer ke hutan demi belajar daring. Polisi dan TNI datangi gudang BBM ilegal terbakar. Taman Rimbang Kemambang Kota Lahat masih tak terawat dan terbengkalai. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali sudah menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, para pelajar asal desa Gunung Batu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kesulitan jaringan sinyal handphone seluler. Para siswa harus menempuh jarak belasan kilometer, bahkan harus belajar di tengah hutan sekalipun demi mendapatkan sinyal handphone agar bisa belajar daring. Sungguh miris kondisi para pelajar asal desa di Desa Gunung Batu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Semua pelajar di desa ini tidak dapat berbuat banyak dengan keadaan yang terjadi lantaran proses belajar yang harus diikuti secara daring. Para siswa harus mencari sinyal menempuh jarak belasan kilometer menuju di tengah hutan. Imam Tarmuzi, pelajar kelas 1 SMA Negeri Muara II, mengatakan dirinya dan rekan-rekan seusianya mesti setiap hari mencari sinyal handphone agar dapat mengikuti belajar daring dengan sekolahnya. Saat menjelang sore, Imam baru bisa pulang ke rumah lantaran di desa tempat dia tinggal tidak memiliki akses jaringan HP seluler sejak berdiri Desa Gunung Batu 15 tahun silam. Sampai sore. Sampai sore? Iya. Kalau di rumah emang nggak bisa? Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal? Iya. Itu sudah lama? Udah lama. Datang ke sini biasanya dari jam berapa? Dari jam 7. Di desa nggak ada sinyal, susah sinyal. Susah sinyal. Iya. Jadi tiap mau teleponan atau ini komunikasi di sini? Iya, nyari sinyal ke sini. Setiap hari atau gimana? Iya, setiap hari. Setiap hari. Iya, jadi selama adik sekolah gimana? Kalau mau nyari sinyal ke sini. Ke sini. Imam dan Ista berharap pemerintah setempat membantu mencarikan solusi atau kerjasama dengan pihak lain untuk membangunkan tower HP seluler di desanya sehingga mereka tidak kesulitan belajar sistem daring di rumah dengan nyaman. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pasca kebakaran hebat yang terjadi di Desa Ibul Besar 2 yang diduga dipicu akibat penimbunan BBM ilegal, polisi dan TNI mendatangi lokasi dan memeriksa gudang tempat penimbunan minyak ilegal tersebut. Seorang pemilik gudang penimbunan BBM ilegal diamankan. Kebakaran hebat di Desa Ibul Besar 2, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir, pekan lalu mengakibatkan 11 rumah, belasan motor dan mobil hangus terbakar. Peristiwa itu diduga dipicu aktivitas penimbunan BBM ilegal. Puluhan polisi dari Polres Ogan Ilir dan TNI dipimpin oleh Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi menyambangi tempat tersebut. Petugas langsung melakukan penyisiran dan melakukan pemeriksaan gudang yang menampung minyak ilegal tersebut. Seorang pemilik tempat penimbunan BBM ilegal turut diamankan untuk sementara diperiksa sebagai saksi. Rekan Kasat Intel sudah memberikan informasi ternyata ada beberapa tempat, beberapa titik. Kemudian kami komunikasikan dengan Kades, dengan perangkat yang lain. Ternyata memang betul. Kemudian hari ini kami melakukan penertiban dan melakukan razia bahwa hal-hal tersebut akan kami cari tindak pidananya. Kebakaran hebat yang dipicu akibat aktivitas BBM ilegal sudah kesekian kalinya terjadi. Saat ini pihak kepolisian akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa agar warga yang selama ini menjalankan bisnis minyak ilegal segera dihentikan karena dampak yang diakibatkan sangat berbahaya. Pastikan akan menutup aktivitas BBM ilegal bila masih ada warga menjalankan bisnis ilegal yang serupa. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.
Warga desa Tanjung Lalang, Kecamatan Pairaman, Kabupaten Ogan Ilir ramai-ramai mendatangi pembangunan underpass atau terowongan tol Muara Enim Indralaya yang dinilai tidak sesuai dengan ukuran. Warga menyatakan menolak dan meminta proyek tersebut dibongkar. Pembangunan underpass atau terowongan tol Muara Enim Indralaya yang berada di desa Tanjung Lalang, Kecamatan Pairaman, Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya di STA 27500, menuai protes warga. Pasalnya, pembangunan tersebut dinilai tidak sesuai dengan standar jalan. Warga pun mendatangi lokasi proyek beramai-ramai agar pembangunan dihentikan dan dibongkar. Jika tetap dilanjutkan, maka terowongan atau underpass tol itu tidak akan bermanfaat bagi masyarakat. Jangankan untuk kendaraan roda 4, sepeda motor pun akan kesulitan melintasi terowongan itu karena ukurannya yang terlalu sempit dan rendah. Kepala Desa Tanjung Lalang Jumadin mengatakan warga bukannya menolak pembangunan tol, namun harus lebih memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar tol. Kepala Desa Tanjung Lalang mengatakan pembangunan underpass tanpa ada koordinasi. Kami mendukung, jadi itu. Jadi kami bukan menghalang-halangi, kami sekedar nuntut keinginan warga masyarakat. Artinya ke depan akan yang jelas kalau tidak cepat ditanggapi, aku tidak menjamin. Karena banyak yang berdatangan, yang melapor, yang mengadu kepada kami. Jadi kami sebagai kepala desa, jadi tempat warga mengadu karena kekecewaan dari pembangunan terowongan. Ya seharusnya luas, itu nah sesuai dengan harapan masyarakat. Kalau yang sekarang sempit lah, rendah. Pengennya kami ya yang luas, yang layak untuk masyarakat kan. Pokoknya yang bagus lah, itulah. Yang sesuai dengan harapan masyarakat. Warga mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi bangunan liar dibongkar. Pemerintah Kota Palembang sediakan lapak baru untuk pedagang. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Assalamualaikum Aki Ukti. Alhamdulillah, kesempatan jadi penyanyi religi terkenal datang lagi. Ayo ikuti audisi Voice of Ramadan 2021. Catat persyaratannya. Lalu upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI Plus. Dan biar nggak ketinggalan infonya, follow official account berikut. Siapkan suara terbaikmu sekarang juga. Dan jadilah talenta bercahaya. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pemirsa, 33 bangunan liar yang berada di Lorong Banten, Kelurahan 13 Ulu, Seberang Ulu 2 dibongkar petugas gabungan. Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, yang meninjau lokasi memastikan para pedagang kaki lima segera mendapat tempat untuk perjualan baru. Sebanyak 33 bangunan liar yang sudah puluhan tahun berdiri di Lorong Banten, Kelurahan 13 Ulu, Seberang Ulu 2, rata dengan tanah setelah ditertibkan oleh petugas pemerintah Kota Palembang pada Senin pagi kemarin. Bangunan liar ini dibongkar karena berdiri kokoh di atas saluran drainase sehingga menimbulkan genangan air serta memicu kemacetan arus lalu lintas. Sementara itu, para petugas tengah membenahi saluran drainase yang selama ini tertimbun akibat deretan bangunan liar. Orang nomor 2 di Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, bersama Camat Seberang Ulu 2 dan dinas lainnya meninjau langsung lokasi bangunan liar yang sudah diratakan dengan tanah. Rencananya para pedagang yang bangunannya dibongkar segera dipindahkan oleh pemerintah ke dalam kampus Muhammadiyah Palembang. Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, optimis persoalan banjir di kawasan Banten tidak terjadi lagi karena saluran drainasenya sudah mulai lancar. Alhamdulillah proses ini berjalan dengan lancar. Bahkan Muhammadiyah berjanji nanti akan mereka diskusikan supaya seluruh pedagang yang terkena imbas pembongkaran lapak ini dapat berjualan di dalam. Nah, mudah-mudahan ini menjadi momentum yang sangat baik ya bagi kita semua, bahwa kedepannya pemerintah Kota Palembang sangat fokus untuk mengendalikan masalah banjir di Kota Palembang, terutama untuk menanggulangi masalah-masalah bangunan-bangunan liar yang berdiri di atas saluran. Semuanya akan kita... Pelaku UMKM jualan counter itu nantinya kapan akan dibangun di lab ini? Saya belum dapat memastikan ini, cuman itu wilayahnya pimpinan Muhammadiyah nanti. Kita akan berkoordinasi dengan pimpinan Muhammadiyah. Yang jelas lapak-lapak tidak mau dipindahkan ke belakang. Kita cari lokasi yang di kampus. Rektor Kampus Muhammadiyah Palembang akan melakukan rapat dengan pimpinan Kampus Muhammadiyah Palembang agar para pedagang bisa berjualan di Kampus A Universitas Muhammadiyah Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Meski kemajuan Kota Palembang sangat pesat, namun masih ada wilayah yang belum mendapatkan sarana aliran listrik, bahkan puluhan tahun hidup dalam kegelapan. Untuk itu, orang nomor 2 di Kota Palembang mendatangi langsung lokasi dan memastikan dalam waktu dekat warga Jalan Karya Murni, Kelurahan Sukamulya mendapatkan penerangan oleh PLN. Didampingi oleh instansi yang terkait, tokoh inspiratif perempuan di Kota Palembang, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda menyusuri lokasi yang jauh dari tengah kota di Jalan Raya Murni, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang.
Setelah mendengar serta melihat langsung, orang nomor 2 di Kota Palembang akan segera berkoordinasi dengan PLN dan memastikan wilayah Kecamatan Sematang Borang, khususnya di Jalan Karya Murni, Kelurahan Sukamulya, segera mendapatkan aliran listrik. Fitrianti juga akan segera mencarikan solusi perbaikan akses jalan menuju kawasan tersebut, termasuk sarana air bersih melalui PDAM Tirtamusi Kota Palembang. Dari warga tadi sudah tersampaikan, yang pertama mereka ingin supaya kawasan itu betul-betul segera dialiri oleh listrik karena sudah puluhan tahun mengalami kondisi yang tidak nyaman, gelap, dan sudah banyak juga warga yang sudah mengungsi ke tempat lain karena tidak tahan karena kondisi gelap. Yang kedua, mereka juga membutuhkan jalan atau akses jalan yang bagus. Yang ketiga, tentu aliran air ya, PDAM. Nah, harapan-harapan warga ini tentu akan kita coba tindak lanjuti dengan cepat supaya nantinya pembangunan di Kota Palembang ini betul-betul merata sampai dengan ke pelosok-pelosok di seluruh wilayah Kota Palembang. Fitrianti berharap seluruh kawasan di Kota Palembang akan mendapatkan pelayanan yang merata, baik aliran listrik, air bersih, dan infrastruktur jalan yang baik. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Kita menuju Oku pemirsa, sejumlah perusahaan dan perbankan di Kabupaten Ogan Komering Ulu menunggak pajak kendaraan bermotor. Bahkan ada instansi pemerintahan juga menunggak pajak kendaraan. Tunggakan terungkap setelah petugas UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Ogan Komering Ulu 1 bersama Jasara Harja melakukan sidak penunggak pajak kendaraan roda 4. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu 1 Provinsi Sumatera Selatan mendatangi penunggang pajak yang ada di Oku, mulai dari rumah ke rumah, bahkan perusahaan dan perbankan didata oleh petugas karena menunggak pajak. Hasilnya, kebanyakan penunggak pajak kendaraan merupakan kantor perbankan dan perusahaan. Alasan menunggak sangat klasik, yakni jika kendaraan tersebut sudah dijual kepada orang lain, namun tidak langsung dibalik nama. Sehingga saat kendaraan tersebut menunggak pajak, nama perusahaan dan instansi masih tercantum penunggak pajak. Perusahaan penunggak pajak yakni Bank Mega, yaitu 2 unit mobil, PT Prima Alindra Perkasa 1 unit mobil, Disperindak Oku 1 mobil, Pengadilan Negeri Batu Raja, Dinas Perhubungan dan Masyarakat Biasa. Yang kami datangin ini door to door ini, yang kami sosialisasikan ini sesuai dengan data kendaraan yang kemungkinan besar menunggak pajak. Jadi pertama, alasan yang paling utama masalah ekonomi, karena penghasilan yang tidak sesuai dengan pengeluaran, apalagi di zaman masa pandemi. Yang kedua, kendaraan tersebut sudah usang atau uzur. Jadi untuk operasional, terutama untuk kendaraan truk-truk. Diharapkan aksi jemput bola mendapat respon dari penunggak pajak sehingga penunggak pajak dapat membayarkan tunggakannya dengan pendapatan daerah akan bertambah dan dapat dipergunakan untuk pembangunan daerah. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, Taman Rimbang Kemambang Kota Lahat masih tak terawat dan terbengkalai. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Assalamualaikum Aki Ukti. Alhamdulillah, kesempatan jadi penyanyi religi terkenal datang lagi. Ayo ikuti audisi Voice of Ramadan 2021. Catat persyaratannya. Lalu upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI Plus. Dan biar nggak ketinggalan infonya, follow official account berikut. Siapkan suara terbaikmu sekarang juga. Dan jadilah talenta bercahaya. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu?
Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh, Ustaz. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, dengan bantuan masyarakat, pembangunan ruang tahanan Polsek Air Kumbang dapat diselesaikan. Wakil Bupati dan Kapolres Banyuasin sangat mengapresiasi nilai budaya gotong royong oleh masyarakat sehingga kinerja polisi dapat lebih ditingkatkan. Diiringi doa bersama yang langsung dibacakan oleh Kapolres Banyuasin AKBP Imam Turmudi didampingi oleh Wakil Bupati Banyuasin Selamat Somosuntono, peletakan batu pertama pembangunan ruang tahanan di Polsek Air Kumbang, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin akan segera dilaksanakan. Dana pembangunan dari sumbangan masyarakat digunakan Polsek Air Kumbang untuk membangun ruang tahanan bagi masyarakat yang bermasalah dengan hukum. Kapolres juga mengapresiasi pembentukan posko forum Kementerian Polisi dan Masyarakat sehingga dapat memudahkan kinerja kepolisian dalam penanganan kasus yang terjadi di masyarakat. Sumbangan berupa bahan bangunan untuk pembangunan ruang tahanan murni dari masyarakat yang sangat mengapresiasi kinerja pihak kepolisian sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas sehari-hari karena mendapat perlindungan dan pelayanan hukum. Memang beberapa waktu yang lalu kami bersama Pak Kapolres di ruangan beliau cerita masalah ruang tahanan yang belum terselesaikan. Jadi saya merasa punya beban. Saya ngajak teman-teman di kecamatan ini untuk kumpul, ayo kita sokongan, gotong royong untuk segera menyelesaikan. Inilah bentuk kepedulian kita, gotong royong yang juga sering kita dengungkan. Dan gotong royong ini kalau misalkan tolak ukur daripada kepolisian, ya inilah keberhasilan partisipasi masyarakat yang mulai meningkat yang dikeluarkan oleh Pak Wagub. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada warga Kabupaten Banyuasin, terkhusus untuk masyarakat Kecamatan Air Kumbang atas partisipasinya bekerja sama dengan kepolisian. Wakil Bupati Banyuasin yang menjadi motor penggerak sumbangan sangat bangga terhadap masyarakat Banyuasin yang siap membantu pemerintah dan kepolisian untuk kemajuan Bumi Sedulang Setudung. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, meski berganti tahun dan berganti pimpinan, tak membuat taman rekreasi satu-satunya di Kota Lahat, Taman Ribang Kemambang mendapatkan perhatian. Ribang Kemambang masih sepi pengunjung dan tak terawat.
Beginilah kondisi Taman Rekreasi Ribang Kemambang di Kota Lahat, Kabupaten Lahat. Tak ada satupun pengunjung maupun petugas yang datang ke Taman Rekreasi ini. Sejumlah fasilitas juga nampak rusak dan tak terawat. Berganti tahun dan berganti pemimpin, nampaknya tak membuat perubahan berarti bagi Ribang Kemambang yang merupakan satu-satunya taman rekreasi di Kota Lahat. Meski Lahat identik dengan kota wisata, baik air terjun maupun megalit, Dinas Pariwisata Lahat mengaku kesulitan mengelola Ribang Kemambang. Anggaran menjadi kendala utama dalam pengelolaan. Pemerintah daerah Lahat berencana akan mencari pihak ketiga yang akan menjadi mitra pengelola taman rekreasi pertama di Kabupaten Lahat ini. Untuk rencana yang Taman Rekreasi Ribang Kemambang itu untuk tahun 2021 ke depan ini belum ada kalau dari segi anggaran. Tapi kalau untuk dikelola oleh pihak swasta sesuai usulan Pak Bupati oleh pihak ketiga itu kita tinggal nunggu. Pemerintah kabupaten dan pihak ketiga diharapkan menyediakan taman wisata menarik namun dengan harga bersahabat sesuai dengan situasi saat ini. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Komimel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, nggak ada Tyson, gue bawa pulang loh.